Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Francisca dari Prodi PGSD 2B, NIM 343020000060. Di sini saya akan menyampaikan jawaban pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Yuliana Ismianti. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Media pembelajaran dalam pengajaran IPS ialah suatu alat atau benda yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran IPS, sehingga materi pelajaran dapat sampai dan diterima oleh siswa secara utuh dan mendalam atau tidak verbalis. Terdapat dua unsur penting dalam media pembelajaran, yaitu unsur perangkat keras atau hardware dan unsur pesan keras atau software. Unsur perangkat keras atau hardware adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan tersebut, sedangkan unsur pesan keras atau software adalah informasi atau bahan ajar dalam tema atau topik tertentu yang akan disampaikan atau dipelajari anak. Dengan demikian, sesuatu baru bisa dikatakan media pembelajaran jika sudah memenuhi dua unsur tadi. Soal nomor 2. Apa perbedaan alat peraga dengan alat pelajaran? Alat peraga. Alat peraga ialah alat atau benda yang digunakan untuk diperagakan atau diperlihatkan di dalam kelas agar memperdalam makna materi pelajaran bagi siswa. Contoh, gambar. Gambar adalah suatu bentuk alat peraga yang nampaknya paling dikenal dan sering dipakai karena gambar disenangi oleh anak berbagai umur. Diperoleh dalam keadaan siap pakai dan tidak menyita waktu persiapan. Alat pelajaran. Alat pelajaran ialah suatu alat atau benda yang digunakan oleh guru agar ia lebih mudah mengajar dan siswa mudah belajar. Contoh, guru menerangkan cara membuat balok dan kubus. Guru membawa alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat balok dan kubus. Lalu, guru menggambarkan rangkaian pola balok dan kubus pada papan tulis, dan murid-murid bisa mengikuti arahan dari guru. Dapat disimpulkan bahwa alat pelajaran dan alat peraga keduanya berfungsi sebagai media pembelajaran. Soal nomor 3. Sebutkan dua macam media, beri contoh masing-masing. Menurut Omar Hamali, ada 4 klasifikasi media pengajaran, antara lain alat-alat visual, alat yang bersifat auditif, alat yang dapat didengar dan dilihat, dan dramatisasi. Alat-alat visual atau alat yang dapat dilihat misalnya film strip, transparansi, microprojection, gambar, ilustrasi, grafik, poster, peta, dan globe. Sedangkan alat-alat yang bersifat auditif atau hanya dapat didengar misalnya transkripsi elektris, radio, dan rekaman pada tape recorder. Lalu, alat-alat yang dapat dilihat dan didengar misalnya film, televisi, benda-benda 3 dimensi yang biasanya dipertunjukkan seperti model, bak pasir, peta, dan koleksi diorama. Lalu dramatisasi seperti bermain peran, sosiodrama, sandiwara boneka, dan sebagainya. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan sumber belajar? Dalam pengertiannya terdapat dua pengertian, yaitu secara sempit dan secara luas. Pengertian sumber belajar secara sempit mengatakan bahwa sumber belajar diartikan sebagai semua saran pengajaran yang menyajikan pesan yang dapat didengar atau secara auditif maupun yang dapat dilihat atau secara visual. Sedangkan pengertian sumber belajar secara lebih luas dapat dilihat dari beberapa pendapat ahli seperti 1. Thorkelsson mengatakan bahwa sumber belajar tidak hanya terbatas buku atau alat-alat yang dapat didengar dan dapat dilihat saja, melainkan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan belajar khususnya bagi siswa. 2. Nana Sujana. Menurut pendapatnya, sumber belajar ialah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan proses pembelajaran baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu menurut AECT atau Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan. Menurut pendapatnya, sumber belajar adalah
yang memandu kita pada pemahaman bahwa sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku saja, tetapi lebih luas daripada itu. Pesan, orang, bahan, berbagai peralatan, teknik, dan lingkungan adalah sumber belajar lain yang sangat potensial digunakan dalam membantu mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Alhamdulillah, untuk pertanyaan sudah terjawab semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih kepada Bu Liliana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.